Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali dengan Cinta Tarot. Di sini aku membuat readingan untuk zodiak Scorpio ya. Ini tentang keajaiban ya. Keajaiban yang akan terjadi dalam hidupmu. Jadi ini tidak ada batasan waktunya, kapanpun bisa nonton ya. Eh, aku gak tahu ya kenapa aku tuh lagi agak-agak nggak bersemangat gitu guys. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak lagi galau juga, coba lagi les-lesan gitu ya. Semoga jadi semangat ya di sini. Dan untuk kalian nih ya yang pengen lebih spesifik ya dibaca langsung ke energinya kalian bisa ambil personal reading dengan aku. Kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Oke, kita mulai aja untuk Scorpio. Keajaiban yang akan terjadi apa itu? Kita lihat ya. Wait, blur. Scorpio, keadaan yang akan terjadi dalam hidupmu. Just go with the situation. Scorpio. Ace of Cups. It's about love dan juga keinginan ya. Seven of Cups. Aku udah nggak tahan ya mau ngomong. Tapi dengan adanya kartu Two of Cups nih ya. Ini it's about love ya. It's about love. Page of Pentacles. The Devil. Oh, what happened? Aku nggak tahu. Pertama sebelum aku ngomongin soal cinta, di sini kuat banget tentang ada keinginan yang akan terwujud ya. Aku nggak tahu apapun itu. Apakah memang soal cinta itu sendiri atau memang ada keinginan lain yang nanti akan terwujud. Nanti kamu bisa lihat ya. Oh ini kayaknya emang yang aku pengen nih gitu-gitu ya. Aku nggak tahu nih ya, di saat kamu merasa terjebak dalam suatu hubungan yang mungkin kamu merasa penuh dengan kepalsuan, penuh dengan ketidakjujuran ya, kamu merasa terjebak dan terikat dalam suatu hubungan, tapi di sini justru kamu kedatangan cinta. Apakah cinta yang baru atau cinta memang udah masa lalu juga, dan kamu ngerasa jatuh cinta banget gitu loh. Bahkan bisa jadi memang bakal kayak jadian, kayak bakal komitmen gitu ya. Tapi jadinya apa? Jadinya dengan adanya cinta ini justru kamu lebih pusing. Kenapa? Karena kamu juga sedang terjebak dalam situasi hubungan yang lain gitu loh. Yang memang aku bilang tadi, yang kamu tuh sebenarnya merasa tidak bahagia, adanya ketoksikan gitu ya, adanya kekecewaan, adanya mungkin merasa ada ketidakjujuran. Tapi di sini kamu kedatangan seseorang ini, dan jelas bukan sesuatu yang bisa langsung kamu cut aja ya, kamu tinggalin terus sama yang ini. Justru kamu memang terikat di dalam hubungan yang sebelumnya gitu. So ini cukup membingungkan untuk kamu jadinya gitu. But apapun itu, mau keterjebakanmu, mau keterikatanmu dan apapun itu, tapi yang jadi keajaibannya adalah cinta yang datang ini ya. Spiritual connection dan penyatuan hati, dua hati. Ya, kamu akan bersama seseorang yang kamu cintai dan juga mencintai kamu ya, yang aman untuk kamu cintai gitu ya. So
Aku nggak tahu sih kamu sedang terjebak dalam situasi apa. Cuma di sini juga kamu juga ada fokus tentang keuangan juga. Coba coba aku ambil lagi deh ya. Oke. Okay. Oh, ada permasalahan keuangan seperti yang sedang dihadapi, tapi sebenarnya nggak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Cuma kamu butuh kesabaran aja. Kamu perlu sabar aja untuk hasil yang kamu inginkan gitu loh. Ya, jadi karena kamu lagi nunggu-nunggu sesuatu hasil untuk pekerjaan kamu dan itu belum datang juga ya, itu bikin kamu jadi merasa kamu nggak punya apa-apa gitu loh, karena kamu terlalu terfokus dengan hal negatifnya gitu gitu loh. Jadi ini namanya kamu fokus dengan pikiran ya, pikiran dong ya kan, walaupun memang belum didapetin tapi bisa saja kok kita menerima gitu, bisa saja kok kita itu ya udahlah sabar gitu ya. Tapi mungkin kamu lebih memilih untuk kepikiran gitu ya, jadinya ten of swords, sorry, banyak banget kecewa pikiran, padahal ini hanya butuh kesabaran aja karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Mungkin di awal keinginan tadi yang bakal terwujud, dan ini jadi nggak bisa apa ya, jadi kontrol hidupmu tidak ada di tanganmu lagi gara-gara itu. Kenapa? Karena kamu terlalu kepikiran hal itu ya. Tidak tidak bisa lebih kepada oh iya saya masih punya ini, ya udah nggak apa-apa deh kalau itu memang belum aku dapetin, ya aku masih punya ini gitu. Nggak bisa seperti itu kah gitu ya. Jadi kalau kamu bisa seperti itu, sebenarnya kehidupan bisa jadi apa, bisa kamu kendalikan lagi ya, terutama pikiran. Penting banget karena ini tuh pikiran tuh mewujudkan gitu loh. Makin kamu menunggu ya, ya sesuatu yang kamu tunggu itu tidak nyampe-nyampe di kamu gitu loh. Tapi kok karena menunggu akan tetap menunggu, energi menunggu tetap menunggu. Tapi kalau kamu melepaskan, justru hal itu yang akan mengejar kamu. Sebenarnya kayak gitu ya. Oke. Salah. Four of Adam, Eight of Adam, yep, ini tentang kamu terlalu terfokus sama apa ya, hal negatif gitu loh. Kamu nggak move on, belum move on ya dari situ, dari kepikiran bahwa kenapa sih kok aku belum mendapatkan hal itu gitu ya. Ada di sini yang bikin kepikiran. Kamu jadi nggak ngerasa jadi orang yang apa ya, tidak nggak punya gitu-gitu ya.
eh atau kamu terlalu apa ya, apakah terlalu boros atau terlalu menghambur-hamburkan gitu loh, sehingga ada kekacauan tersendiri yang kamu jalanin soal keuangan gitu. Tapi di sini aku ngelihat ada juga nih karir baru yang bakal kamu jalanin. Ada sebagian dari kalian yang bakal mungkin dapat kerjaan atau kayak mana dan butuh untuk belajar gitu ya. Di sini juga ada perayaan tentang komitmen bersama seseorang ya, seperti yang di awal tadi kan ada cinta datang kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak ya yang terjadi di sini, tapi juga banyak banyak pelajaran hidupnya juga, tapi juga banyak rezeki ya juga, hal baiknya juga yang datang di hidup kamu. Gitu sih aku lihatnya. Dan dikatakan bahwa jangan lupa untuk memberi ya, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan gitu ya. Faithfulness dan juga protector. Oke. Fokus ya. Kalau soal keuangan, soal kerjaan, kamu diminta untuk fokus. Apakah kamu kalau ngerjain sesuatu misalnya kamu belum kamu dapetin gitu ya, kamu udah kepikiran untuk ngerjain hal lain lagi gitu, kamu nggak bisa tekun dan fokus dalam satu hal gitu, atau dalam sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan gitu loh, pikiran kemana-mana, susah loh mau gimana mau sukses kalau kamu nggak bisa fokus. Karena sebenarnya aku percaya ya, sesuatu proses, kalau kita udah tahu nih, kita merasa sudah berada di tempat yang tepat dalam pekerjaan, terus kita fokus dan fokus pada prosesnya yang kita kerjakan gitu ya, nggak mungkin sih menurut aku sesuatu yang kita fokusin nggak ada hasilnya gitu loh. Dan sebenarnya kita tuh dikasih sama Tuhan itu apa yang kita inginkan itu tuh semuanya nggak langsung bruk semua gitu, tapi kayak bertahap gitu, jadi harus ada kesabaran gitu loh ya, ada divine timingnya, ada waktunya, dan itu kita harus sabar. Itulah kenapa aku selalu menyarankan untuk tidak terlalu banyak harapan, ekspektasi, dan keinginan, supaya kalau itu belum didapetin, kitanya nggak terluka banget. Kalau kita terluka banget, kita jadi stres, kecewa, justru memperlambat rezeki gitu loh ya. Tapi kalau kita bisa yaudah deh, dapat syukur, kalau enggak ya sudah, nggak apa-apa gitu, itu justru mempercepat loh guys, karena energi kamu tuh jadi smooth gitu loh. Entah soal apapun ya, soal cinta, soal pekerjaan, soal uang, kalau kamu bisa lebih berpasrah gitu loh. Bukan berarti nggak punya keinginan ya, keinginan ada tapi tidak terikat pada keinginan itu, jadi energinya tidak mengeras di situ gitu loh. Karena yang namanya keinginan akan tetap jadi keinginan gitu, harapan akan tetap jadi harapan gitu. Makin kamu mengejar sesuatu, yang dikejar akan lari. Karena aku tuh seorang pembaca energi ya, jadi aku tuh tahu gitu loh kalau orang ini mengejar atau tidak, menunggu atau tidak energinya gitu. Jadi lebih ke dalam, bukan lihat dari sisi luar tapi sisi dalamnya. Dan sebenarnya sisi dalam itu justru lebih kuat daripada luarnya gitu loh. Jadi bukan berarti nggak punya keinginan atau apapun, tapi lebih kepada untuk tidak terikat pada hal itu supaya tidak terluka. Dan kalau terluka kan kita jadi kecewa, jadi stres, itu lebih memperlambat rezekinya gitu.
Jadi seperti itu sih dalam bekerja kayak ini ya, fokus, setia ya, atau fokus. Nah ini dikatakan setia nih, kamu diminta setia. Karena kita tadi juga ngomongin soal percintaan. uh, Ya ini juga ya yang hubungannya dengan uh, setia dan fokus. Karena kalau kita mulai mikirin kerja, mikirin hasil, ketika hasil belum dapetin, kita tuh udah pengen pindah lagi loh kerjaannya, mau ngerjain apa lagi gitu, dan nggak pernah selesai. Terus akan seperti itu, terus saja kamu akan ganti kerjaan gitu ya. uh, so sebenarnya berusaha aja sih, kalau kita ikhlas ya, berusaha, berjuang gitu, gak mungkin lah gak didengar lama-lama. Gak dilihat ya sama Tuhan dan semesta gitu loh, gitu. Asal kita jangan sambil apa tuh ngedumel gitu ya di dalam hati, kenapa sih udah kerja keras gini yang belum dapet juga, kenapa kenapa gitu ya. Harus ikhlas gitu loh ya. So oke. Itu ya untuk uh, Scorpio ya. Semoga sih bisa jadi pesan buat kamu dan juga pencerahan, dan semoga energi kamu bisa kamu kendalikan lagi ya, setelah tadi lepas kemana-mana karena kamu mikirin hal-hal yang belum kamu miliki, hal-hal yang belum kamu dapetin gitu-gitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share.